Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Beberapa hari yang lalu ada yang minta kami bahas soal Samuel Silalahi. Sebenarnya kami udah kenal nih anak ya, cuma kami belum mendapatkan info yang lebih banyak aja soal dia. Dan setelah kami mendapatkan info dia yang lebih banyak, kami justru agak agak males buat ngebahas dia. Kenapa demikian? Ini kami jelasin ya. Namanya adalah Samuel Agung Marcelo Silalahi. Udah tahu dong kalau yang namanya marga Silalahi ini marga asal mana? Pasti marga Sunda ya bang? Bukan, Surabaya. Ngaco, ya Batak lah. Samuel Silalahi ini tuh lahir di Norwegia dan saat ini main di klub Norwegia. Usianya saat ini adalah 19 tahun. Nah, kenapa kami agak males ngebahasnya? Gini sebabnya ya. Waktu itu sebelum Piala Dunia U20, Sintayong itu pernah memanggil beberapa pemain keturunan seperti Coyun dan Manik, Amar Berkik, dan salah satunya ada nama Samuel Silalahi ini. Tapi kala itu Samuel Silalahi ini tuh menolak panggilan Sintayong dengan alasan yang kami pun nggak tahu. Tapi katanya, catat lu ya, katanya Silalahi ini tuh dilarang sama orang tuanya. Sebab kata orang tuanya sepak bola Indonesia itu berantakan. Dan anehnya tiba-tiba orang tua si Samuel ini tuh justru mendaftarkan Samuel ini ke negara Norwegia alias bikin KTP Norwegia. Nah, di usia 17 tahun dia udah menjadi warga Norwegia. Ini kan sangat sulit buat dinaturalisasi sebab biasanya telah memiliki KTP di usia 17 tahun itu harus menunggu sekitar 4 atau 5 tahun lagi bisa mungkin pindah ke warga negaraan. Ya kalau Samuel ini ingin dinaturalisasi oleh PSSI ya tunggu sampai usianya 21 tahun. Itu pun kalau dia ini belum pernah membela timnas Norwegia. Nah udah kami jelaskan ya buat yang minta kami bahas Samuel Silalahi. Nah sebagai catatan Samuel Silalahi ini berposisi sebagai striker lo ya. Nah itu info yang kami dapat dari sumber kami yakni Hamdan Hamedan selaku ketua diaspora ya. Nah, kasus Samuel Silalahi ini bisa jadi contoh nih buat para pemain muda yang saat ini ditrial oleh Nova Arianto di Timnas U16. Jadi, ketika ada kesempatan untuk membela Timnas Indonesia, jangan sia-siakan. Kita harus berjuang dulu, dipilih atau enggak, yaitu resiko dan juga untung-untungan. Jadi, jangan sampai nantinya menyesal ketika tak dipanggil oleh Timnas Indonesia. Ya, Nova Arianto resmi mencoba beberapa pemain diaspora alias keturunan. Di antaranya adalah Ocean Erwin Lam, pemain berdarah Jakarta Spanyol. Lalu ada Diego Sinathrya, anak dari Darius Sinathrya yang main di PSG. Ada Ezar Tanjung yang main di Sydney FC Australia. Ada Lucas Rafaeli yang main di Force FC Amerika. Ada Matsitorus Becker yang main di Melbourne City Australia. Dan Miro Momor yang juga berdarah Spanyol yang main di Atletico Madrid Spanyol ya. Menurut Nova, 6 pemain ini baru sebatas trial dan gak memastikan jika 6 pemain ini akan masuk ke skuad Garuda Muda. Dan inilah posisi 6 pemain muda ini. Ocean Erwin itu adalah bek kiri atau bek kanan. Lalu Diego Sinathrya ini posisinya bek tengah atau bisa jadi gelandang bertahan. Ezar Tanjung ini posisinya adalah bek kiri atau bek kanan. Lucas Rafael ini posisinya back bisa juga jadi gelandang ya. Sementara Matt Becker ini posisinya back dan gelandang juga. Sementara Miro Momor ini posisinya winger ataupun striker. Menurut Nova Arianto, dirinya nggak peduli akan berapa banyak orang yang hujat dia karena dianggap terlalu Sintayong sentris yang banyak pakai pemain diaspora. Sebab menurut Nova, siapapun yang masuk ke timnas dia adalah orang Indonesia dan berhak didukung dan diberikan semangat. Sebab tujuan utama adalah prestasi timnas. Setuju sih kami dengan Nova Arianto ini. Ali Jassim, siapa dia? Dia adalah pemain timnas Irak U23 yang membobol gawang Hernando Ari. Tapi tahukah kalian, Ali Jassim satu-satunya pemain Irak yang gembira sekaligus sedih kala melihat timnas Indonesia kalah.
Jassim mengaku dirinya hanyalah pemain profesional yang harus membela mati-matian negaranya. Tapi di sisi lain, sebagai seorang individu pemain, Jassim sangat sedih harus melihat timnas sekelas Indonesia lewati babak playoff. Sebab menurut Jassim, Indonesia seharusnya nggak layak ada di babak playoff. Jassim pun mendoakan timnas Indonesia agar bisa menang melawan Guinea. Sehingga akhirnya 4 tim yang lolos ke Olimpiade itu semuanya dari Asia. Nah, ini kata-kata dari Ali Jassim. أكيد يعني أنا حزنان على المنتخب الأندونيسي لأن كنت أتمنى يعني لو 4 فرق يتأهلون. المنتخب الأندونيسي من أفضل الفرق بالبطولة، وإن شاء الله عندهم مباراة ضد منتخب غينيا المنتخب الأفريقي، إن شاء الله يقدرون يحققون فوز ويتأهلون. Sekarang kita intip yuk profil dari Ali Jassim, sang top scorer sementara Piala Asia U23 ini. Ali Jassim lahir di Baghdad, Irak 20 tahun yang lalu. Saat ini main di Liga Irak bersama klub Al-Quwa Al-Jam. Sebagai seorang winger, sayap kiri dan kanan ya, Jassim ini punya 2 kaki yang sama baiknya. Terbukti meskipun dia ini seorang winger, tapi di klubnya tampil 5 kali dan cetak 4 gol. Jassim adalah pemain muda terbaik Liga Irak 2023 lalu. Dia juga pernah bermain di Liga Turki di usianya yang waktu itu 17 tahun, yakni di klub Antalyaspor. Nah, kira-kira ada yang mau nggak nih sama winger gacor satu ini di Indonesia? Harganya 5,21 miliar rupiah dan bisa ditebus dengan gratis di Juni mendatang. Sebab kontraknya akan berakhir di bulan Juni. Buat kami, terima kasih Ali Jassim atas doanya buat timnas Indonesia. Kami menyadari sebagian penduduk Indonesia itu memang nggak tahu diri, yang cumanya bisa melihat timnasnya menang. Tapi ketika timnasnya kalah malah dihujat. Tuh lihat, pemain lawan dan negara lain aja tuh mendoakan Indonesia. Masa bangsanya sendiri malah ngehujat timnasnya? Kan miris. Oke, simak baik-baik video ini. Contoh yang sebenarnya bisa kita lihat adalah Maroko. Maroko di Piala Dunia kemarin, itu semua pemain starternya anak Maroko yang besar di Eropa. Jadi diaspora. Oke, saya mengerti Maroko, tapi kita bukan Maroko. Ya, ini karena kita ini ada nilai-nilai kejuangan bangsa, nilai-nilai patriotik bangsa. Bang, nah, itu harus dipikirkan juga. Bang, yang kita bawa bukan anak asing, Bang. Anak Indonesia. Kalau abang pernah tinggal di Itali, dan abang mungkin punya anak besar di sana, tiba-tiba satu hari dia ingin pulang, dia anak Indonesia. Setuju, kita tidak bertentangan soal itu. Sampai berapa lama PSSI mau bermain instan seperti ini? Ini tidak instan, Bang. Ini aturan sedang berlaku di seluruh dunia, di dalam dunia sepak bola. Kecuali Brazil, karena Brazil semua mengimpor pemain. Sedangkan Italia yang kita tahu sangat tough dan punya gengsi negara, dia aja sudah menaturalisasi pemain. Iya, itu yang tidak bikin Liga Italia tidak menarik lagi, ya itu. Ya itu, jadi kondisi dunia sekarang yang berubah. Kalau kita nggak ikut, kita ketinggalan sendiri. Jadi hari berarti ini, kita bisa say goodbye to pembinaan dan kompetisi. Itu bukan. Ini tetap jalan, maka saya bilang jangan ditentangkan. Ini sinergi. Harus bareng. Kenapa? Pemain-pemain yang lahir seperti Arhan, seperti Asnawi, seperti Marcelino, itu kan lahir dari kita sebagai pencinta sepak bola menunggu yang hal lain tadi untuk terlaksana secara benar. Oke, naturalisasi. Tapi yang lain itu kompetisi, pembinaan, kita kepingin lihat. Ya itu yang sedang terjadi. Itu yang dibuktikan kepada publik. Susah juga kalau federasi membenahi dalam satu malam semuanya. Karena abang kan pernah di federasi, Bung Toel pernah di federasi, Mas Budi pernah di federasi. Jadi kita tahu semua persoalannya. Iya, tapi saya minta lebih transparan. Sangat transparan. Dan jangan dilibatkan publik mengenai pelatih daerah nggak mampu. Ya urusan kalian lah itu. Oh itu lain lagi, kan bukan. Itu kawan itu kan juga. Bukan orang bola. Kenapa? Pasti kalian ada yang belum tahu kan siapa si botak tua ini? Kok sok-sokan amat yang ngeritik sepak bola dan PSSI? Dia adalah Dali Tahir. Saat ini Dali Tahir ini tuh menjabat sebagai anggota Komite Etik FIFA di Jakarta. Nah, apa tanggapan kalian soal video ini? Buat kami ini lucu. Orang udah tua itu ya banyakin ibadah, insaf gitu loh. Kok ya malah bukannya dukung program timnas dan PSSI demi kemajuan sepak bola, malah nyinyirin dan banding-bandingkan PSSI di era 60-an. Halo kakek Sugiono, kakek Sugiono, kakek Thohir maksudnya. Ini sepak bola modern kek. Ya kalau ngikutin sistem tempo dulu alias jadul, ya kapan majunya sepak bola kita? Emang mau ya gitu-gitu terus? Manusia itu harus maju ke depan,
tatap masa depan. Masa lalu itu jadikan pengalaman dan pelajaran. Lah kok mau balik lagi ke zaman batu sih? Dia bilang kita ini bukan Maroko ataupun Prancis yang full naturalisasi. Itu memang benar, tapi faktanya baik Maroko maupun Prancis sepak bolanya maju pesat tuh. Kita ini harus mencontoh langkah mereka ya, dan meniru cara mereka, gimana caranya mereka ini memajukan sepak bola. Ya kalau kita mau meniru mundur ke era tahun 60-an, ini beda zaman kakek. Yang saya heran itu kenapa sih orang-orang ini tuh seolah pengen sepak bola kita ini mundur terus. Ini era modern sepak bola industri, bukan lagi sepak bola zaman gajah. Di sini kalian sudah tahu ya, kenapa sih si Toel ini tuh seolah-olah selalu berani dan selalu ingin eksis mengkritik Sintayong terus, sebab di belakang si Toel ini tuh full orang-orang kayak gini nih. Jadi si Toel ini ngerasa dilindungi nih sama orang-orang seperti ini. Padahal kenyataannya orang-orang seperti ini kan belum pernah berikan prestasi apapun buat timnas dan sepak bola Indonesia. Nah, paham dan percayakan dengan ucapan kami kalau di sepak bola Indonesia itu banyak banget mafianya. Memang sejak Erick Thohir jadi ketum PSSI dengan program-programnya dibantu Hassani Abdul Ghani dan beberapa bawahannya, orang-orang komplotan Toel ini tuh sengsara. Sebab biasanya mereka ini ya dalam satu musim itu bisa meraup keuntungan miliaran rupiah dari hasil menyisipkan pemain ke timnas. Sekarang kan amsyong. Jadi benar dong apa ucapan kami jika para mafia ini udah kepanasan dan pengen cepet-cepet Sintayong ini lengser dan permainan licik mereka jalan lagi. Jadi memang sangat berat tugas Erick Thohir yang bermimpi ingin menjadikan sepak bola Indonesia ini nomor 1 di Asia. Nah sekarang kita spill aja ya orang-orang yang saat ini tuh sejalan dengan Erick Thohir. Ada Hassani Abdul Ghani, Ratu Tissa, Hamdan Hamdan, Sumarji, Nova Arianto, dan Sintayong. Sisanya itu semuanya itu anti atau nggak sejalan dengan Erick Thohir. Makanya sangat sulit bagi Erick Thohir buat ngebenahi sepak bola Indonesia. Oke, kemarin kita udah spill ya masalah Persib. Kemarin kalian sibuk minta kami ngebahas nomor 4 kode dari Teddy Cahyono itu ya. Padahal di Persib ini ada masalah yang juga cukup serius juga mengenai kelangsungan dari Boyan Hodak. Kontrak Boyan Hodak itu akan habis di Persib di akhir musim ini. Sebab Hodak itu cuma dikontrak sampai akhir musim aja. Terus nasibnya gimana nih Hodak nih? Yang kami tahu dari bosnya Persib Teddy Cahyono, pembicaraan soal perpanjangan kontrak sudah ada direncanakan, tapi tunggu hasil akhir musim ini. Karena baik Hodak maupun pihak Persib ini udah ada kesepakatan yang namanya KPI alias Key Performa Indicator atau secara singkatnya ulasan performa Persib di bawah Boyan Hodak. Ya kita lihat nanti aja kalau menurut pihak Persib, performa Persib di bawah Boyan Hodak ini bagus indikatornya ya mungkin bisa diperpanjang. Itu pun dengan syarat Hodaknya mau diperpanjang kontrak oleh Persib. Jadi untuk Hodak ini nasibnya ini ditentukan di akhir kompetisi lo ya. Ya meskipun mungkin akan banyak yang bilang kalau Hodak ini sukses di Persib. Sebab dia ini ngangkat Persib dari posisi 11 sampai finish di urutan kedua regular series ya dan masuk ke Championship Series. Tapi kan indikatornya bukan itu menurut pihak Persib. Kalau cuma finish di urutan 2, ya Luis Milla pun sama kan. Jadi ya mungkin kalau bisa Hodak ini bisa ngasih lebih lah minimal juara Championship Series. Ini mungkin jadi poin lebih nih buat Hodak gitu ya. Nah, buat yang penasaran kapan Championship Series ini digelar, jawabannya adalah Selasa 14 Mei 2024. Dimulai dari pertandingan Bali United kontra Persib Bandung. Nah ini ada yang unik nih ya. Alberto Rodriguez ini sangat heran kenapa Persib ini rekornya buruk saat lawan Bali United. Padahal menurut Beto tim Bali United ini nggak ada yang spesialnya loh. Yang lebih heran lagi menurut Beto ini tuh masih penasaran kenapa para pemain Persib ini selalu down kalau jumpa Persib Bandung. Ada apa ya? Iya juga sih, kenapa ya Persib ini tuh selalu kalah mental kalau lawan Bali United? Ada apa ya? Musim ini aja 2 kali nih Persib jumpa Bali United dan dua-duanya tanpa gol. Di 2 laga ini kalau kami boleh ngasih rating,
Pemain yang ngotot dan gak down itu cuma Beto, Nick, dan Siro. Sisanya seolah melempam semua lu kalau jumpa Bali. Ada apa sih ya? Ada yang tahu? Menurut kalian kenapa ya? Dari Persebaya, Paul Munster mengisyaratkan akan merombak total seluruh skuadnya musim depan. Dan dari info yang kami dapat, 85% skuad Persebaya akan dirombak. Meskipun kami belum tahu ya siapa aja yang kemungkinan, catat ya, kemungkinan akan dilepas oleh Paul Munster. Tapi dari info yang kami dapat sejauh ini, pemain-pemain yang kabarnya akan dipertahankan adalah Andika Ramadhani, Hernando Ari, Kadek Raditya, Tony Firmansyah, Bruno Moreira, dan Octavianus Fernando aja. Itu yang kami tahu ya, kabarnya akan dipertahankan. Sementara pemain-pemain yang kabarnya tengah dibidik untuk didatangkan musim depan adalah Rizky Ridho, Anderson Sales, Karim Rossi, Malik Rizaldi, Koko Ari, Hugo Gomez, Hansa Muyama, Andik Firmansyah, Yusuf Mailana, Irfan Jaya, Kadek Arel, Ahmad Noviandani, Gavin Kwan, dan Andi Setio. Ini cuma bidikan lo ya. Kan kami pastikan ini cuma bidikan, paham ya? Bisa batal, bisa juga enggak.